Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nabilatul Sausan, NIM 205220012 dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2A. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan kedaulatan tertinggi di suatu negara. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, diakui adanya kesetaraan bagi setiap warga negara tanpa melihat latar belakangnya. Sistem pemerintahan demokrasi disebut juga sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat. Selanjutnya, dilihat dari aspek kehendak rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama demokrasi langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan pengambilan kebijakan negara. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dilakukan bagi setiap perwakilan di mana rakyat mempercayakan sepenuhnya keputusan di tingkat parlementer melalui wakil-wakil yang telah dipilihnya. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara, misalnya jumlah penduduknya, luas wilayahnya, dan permasalahan yang dihadapnya. Indonesia sendiri, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi masih mengalami pasang surut, yaitu ditandai dengan 4 kali perubahan sistem demokrasi. Pertama, ada demokrasi parlementer. Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat menonjolkan peran parlementer dan partai-partainya. Akibatnya, persatuan yang dibina selama perjuangan tidak dapat dibina kembali dan menjadi kendor. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaannya ditandai dengan adanya dominasi presiden serta partai-partai politik. Nah, dalam pelaksanaannya demokrasi ini sangat banyak ditemukan tindakan penyelewengan dan tindakan penyimpang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, demokrasi Orde Baru. Dalam pelaksanaannya, demokrasi ini masih mengedepankan sistem presidensial, di mana peran presiden pun masih beroperasi. Keempat, yaitu ada demokrasi Pancasila, era reformasi. Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki era reformasi, di mana pada saat itu, pada masa pemerintahan Habibie, mulai menjalankan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Demokrasi tersebut tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang masih diterapkan di Indonesia sampai sekarang. Oke, sebelum saya tutup, sebenarnya apa sih demokrasi itu? Mari kita simak part setelah ini. Terdapat simpulan serta contoh yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, beserta contohnya. Stay tune! Sebenarnya apa sih ya dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi juga tidak lepas dari berbagai jenis kasus pelanggaran demokrasi. Salah satu contohnya adalah money politik. Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Dampak akibat praktik politik uang yang pertama yaitu pidana penjara dan denda. Yang kedua menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan yang ketiga yaitu politik uang dapat merusak paradigma bangsa. Say no to money politik. Maka pilih pemimpin dengan mata hati bukan mata uang. Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekedar barang dagangan.
Cukup sekian video praktik demokrasi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.